Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Power of Energy buat sobat-sobat semua. Kali ini kita akan membahas tentang meditasi. Mohon subscribe-nya para sahabat yang budiman, klik like, komen, and share juga. Sebenarnya kita sering mendengar kata meditasi. Namun untuk yang belum tahu, nanti saya coba jelaskan. Dan buat yang sudah tahu, barangkali ingin mendapatkan info yang berbeda, silahkan disimak videonya sampai selesai. Apakah meditasi itu? Benarkah meditasi itu tradisi atau ajaran agama tertentu? Bagaimana hukum meditasi menurut Islam? Bagaimana cara melakukan meditasi? Dan apa manfaat dari meditasi? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan tadi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah meditasi itu? Menurut Wikipedia, meditasi yang disebut juga samadhi adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Meditasi adalah kegiatan mental terstruktur dilakukan selama jangka waktu tertentu untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menyikapi, menentukan tindakan, atau penyelesaian masalah pribadi, hidup, dan perilaku. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan pemikiran buruk yang sangat subjektif, yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Bahasa mudahnya mah, kegiatan melepaskan pikiran-pikiran keduniawian, baik kesenangan ataupun beban hidup, sehingga seseorang berada dalam keadaan rileks. Lanjut ke pertanyaan kedua, benarkah meditasi itu tradisi atau ajaran agama tertentu? Sebelum membahas pertanyaan tadi, baiknya kita harus tahu atau mengenal dulu beberapa istilah yang serupa, tapi beda makna, yaitu istilah meditasi, samadhi, yoga, zen, dan lain-lain. Karena memang banyak penyebutan untuk kegiatan semacam ini yang makna dan tata caranya hampir serupa, tapi tidak sama tujuannya, atau malah kebalikannya. Di sini antara meditasi dengan samadhi, atau orang Jawa bilang semedi, itu sama, berbeda dengan samadhi, yoga, dan zen, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari ritual keagamaan dalam ajaran agama tertentu. Berbeda dengan samadhi ataupun meditasi, yang mana keduanya merupakan praktek latihan konsentrasi yang digunakan di luar atau bukan ritual keagamaan. Untuk yang lainnya, misal samadhi, yoga, zen, dan lain sebagainya, saya tidak akan membahasnya. Saya hanya membahas tentang meditasi saja. Kita lanjut ke pertanyaan 3, yaitu bagaimana hukum meditasi menurut Islam? Meditasi yang menurut Wikipedia adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari.
jika ada orang yang melarang dan mengharamkan meditasi, coba baca berulang-ulang makna meditasi tersebut. Adakah kalimat yang bertentangan dengan hukum Islam? Dan jika alasannya adalah bahwa meditasi itu kan perbuatan atau ajaran agama tertentu, dan orang Islam tidak boleh mengikuti atau menyerupai non-muslim sesuai hadis, ada baiknya kita belajar sejarah dahulu, sejarah awal ibadah haji, berikut hukum dan syaratnya. Apakah hanya ada sejak zaman Rasulullah saja? Ternyata tidak, itu sudah ada sejak awal Ka'bah dibuat di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan di Indonesia sendiri ada perbuatan atau ajaran agama tertentu yang menjadi budaya dan lestari sampai sekarang, dipraktekkan orang muslim. Hanya mantranya diganti ayat-ayat Al-Quran, seperti budaya tahlilan, selamatan orang meninggal, dan lain-lain. Masih banyak keadaan-keadaan sejenis yang lain yang Rasulullah tidak mengajarkan itu, tapi masih lestari sampai sekarang, bahkan hingga kedepannya nanti. Apalagi sekarang sedang digaungkan untuk kembali memakai tradisi dan budaya masa lalu kita yang sebelum Islam datang, dan sebenarnya telah lama kita tinggalkan. Bahkan tradisi dan budaya itu ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi akan dihidupkan lagi. Kalau tahlilan, selamatan, orang meninggal, dan lain-lain yang bukan ajaran Islam, yang Rasulullah pun tidak mengajarkan, tapi dibolehkan, kenapa meditasi tidak boleh? Kalau alasannya manfaat dan mudarat, kan sama-sama manfaat dan tidak mudarat. Bahkan yang manfaatnya sedikit tapi mudaratnya banyak saja tetap dilakukan. Misalnya sepak bola, voli, tenis, dan masih banyak cabang olahraga yang lain. Apakah Rasulullah mengajarkan itu? Mohon maaf, saya bukan bermaksud menyudutkan para budayawan dan olahragawan dan yang lainnya. Maksud saya, kenapa orang yang melarang dan mengharamkan meditasi itu tidak melarang dan mengharamkan budaya dan olahraga juga? Kalau kita kembali ke masa lalu, di mana sebelum Rasulullah menerima wahyu, itu kan sering menyendiri di Goa Hiro. Bahkan menerima wahyu pertama itu kan di Goa Hiro juga. Dan kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah di Goa Hiro tersebut? Lari-lari kah? Atau jalan-jalan? Atau jungkir balik? Atau tiduran? Sepertinya tidak kan? Kemungkinan malah berdiam diri dan memusatkan pikiran hanya kepada Allah dan tidak memikirkan hal lain. Seberapa mirip dengan meditasi? Bukankah Rasulullah mengajarkan tafakur atau merenungi kebesaran Allah, itikaf atau berdiam diri di masjid, dan khalwat atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyepi? Bahkan ilmuwan mengatakan meditasi ada dan ditemukan di semua agama dengan nama atau penyebutan yang berbeda. Hingga saat ini, sejarah masih dibingungkan tentang asal-usul meditasi, kapan awalnya, siapa yang pertama, dan di mana melaksanakannya. Banyak penelitian ilmuwan mengungkap asal-usul meditasi ini, namun hasilnya tidak memuaskan. Akan tetapi, ilmuwan menemukan bahwa meditasi yang asal katanya dari bahasa Latin, yaitu meditatum, berarti merenung, itu telah ada sejak zaman manusia purba, dan diperkirakan mereka ada
sejak manusia Neanderthal dari zaman Pleistosen. Lalu kebanyakan merujuk ke peradaban India pada abad ke-15 sebelum Masehi, di Cina pada abad ke-6 sebelum Masehi. Meditasi ini menyebar ke seluruh dunia dengan ribuan nama dan aliran yang berbeda-beda. Bahkan sejarah mencatat telah ada meditasi sufisme sejak 14 abad yang lalu yang dilakukan orang-orang Muslim. Bahkan dari zaman dahulu di Nusantara, orang-orang Jawa kuno juga mengenal meditasi yang bahasa Jawanya semedi, dengan tujuan mencari hakikat diri dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Sekarang masuk ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara melakukan meditasi dan apa manfaat meditasi. Untuk cara melakukan meditasi ini sangat banyak pertebaran di Google dan tempat-tempat lain juga. Namun, saya hanya akan menjelaskan secara umum dan garis besarnya saja. Dan cara meditasi ini sebenarnya terikat dengan tujuannya. Kalau hanya untuk mengheningkan cipta saja, cukup dengan cara sebagai berikut, yaitu duduk tegak dengan kaki menyilang, tentukan posisi senyaman mungkin, pejamkan mata, buatlah tubuh menjadi rileks, carilah tempat dengan situasi hening tanpa suara agar lebih fokus. Gunakan pernafasan untuk mendapatkan keheningan, lalu tarik dan hembuskan nafas secara teratur. Kendalikan pikiran dan perasaan Anda. Namun, jika kita meditasi untuk mengolah energi, ada aturan-aturan tertentu yang tidak sama. Bahkan antara masing-masing varian energi juga berbeda. Misalnya, meditasi energi ilahi yang sama dengan meditasi cakra ilahi, tapi berbeda dengan meditasi tumo atau jitumo dan varian energi lainnya. Bahkan secara umum, baik meditasi untuk mengheningkan cipta maupun meditasi olah energi, banyak sekali caranya. Tidak selalu duduk bersila, kadang sambil berdiri atau bahkan tidur terlentang, dan lain-lain. Sedangkan untuk manfaat meditasi, ini sangat banyak sekali, bahkan secara jasmani maupun rohani. Manfaat untuk jasmani diantaranya adalah menurunkan berat badan, melancarkan pencernaan, menghindari insomnia bagi wanita. Meditasi mampu mengurangi kram perut saat menstruasi, mengatasi hipertensi, membuat awet muda, meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak, menyehatkan jantung dan paru-paru, menjaga kekebalan tubuh dan sistem imun, membuat otot lebih rileks, dan lain-lain. Sedangkan manfaat untuk rohani adalah melepas penat atau tingkat kejenuhan, mengurangi stres dan rasa cemas, memberikan perasaan bahagia, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kesabaran, melepas depresi dan tekanan batin, menghindari kebiasaan buruk, meningkatkan kepuasan batin, membantu melawan kecanduan, misalnya merokok, narkoba, dan lain-lain, melatih sikap bijaksana, dan masih banyak lagi. Sedangkan manfaat meditasi untuk olah energi adalah untuk melebarkan jalur-jalur energi, menyeimbangkan energi di tubuh, membersihkan cakra mayor maupun minor dan mini, dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas lebih detailnya.
Mungkin hanya itu informasi yang saya dapat. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan, penamaan, pemaknaan, dan lain-lain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di sesi berikutnya kita akan bahas varian-varian energi satu persatu, asal-usul, sejarah, cara dan manfaatnya. Mungkin tentang cakra juga penting untuk dibahas. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.